Hai para gegares mania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Gimana kalian? Apa masih mengupil dengan menggunakan jari kelingking? Sekali-kali ganti dong dengan jari telunjuk. Masih bersama review film, tentunya bersama saya, Pendi, adalah host yang paling terkenal di dunia fiktif dan di negara fiktif. Kali ini saya akan mengajak kalian flashback kembali pada tahun 2011, di mana saya akan merangkum sebuah cerita film yang berjudul Fast and Furious 5 atau Fast 5. Film Fast and Furious 5 merupakan seri terbaik menurut saya pribadi daripada seri sebelumnya dan sesudahnya. Film ini dibintangi oleh aktor yang sudah tidak asing lagi, yaitu Vin Diesel dan Paul Walker. Tanpa berlama-lama ngebacot di awal, siapkan cemilan dan minumannya Cekibrot. Awal kisah kita akan melihat sebuah bus tahanan, di mana di antara tahanan tersebut ada sosok lelaki yang bernama Dom, ini brengosnya, yang akan segera dibawa ke penjara. Dan seketika itu juga Brian, Mia, dan dua temannya yang lain, yaitu Rico dan Leo, yang datang untuk mencoba membebaskan Dom. Dengan keahlian mereka, yaitu Brian, Mia, dan teman-temannya membuat bus tahanan yang membawa Dom terbalik, dan mereka juga berhasil membawa Dom kabur dari sana. Akibatnya Brian, mantan agen federal, dan Mia, adik dari Dom yang merupakan dalang di balik semua kejadian ini, sekarang menjadi buronan nasional yang paling dicari. Demi menghindar dari kejaran polisi, Brian dan Mia pergi ke kampungnya Ronaldinho, tepatnya di Rio de Janeiro, Brazil. Di sini mereka berdua tinggal di rumah Vin, salah satu sahabat Dom dari film Fast and Furious pertama. Mia. Pada malam harinya, Mia, istri dari Brian, mengalami mual-mual, dan Rosa, istri dari Vin, menyadari jika saat ini Mia sedang mengalami masuk angin atau sedang hamil. Namun Mia belum memberitahukan kepada Brian mengenai hal ini. Di saat itu juga Vin menawarkan sebuah pekerjaan kepada Brian dan Mia, di mana mereka akan mencuri mobil mewah yang sedang dibawa oleh sebuah kereta api. Brian dan Mia tentu saja langsung menerima ajakan tersebut, mengingat hidup menjadi buronan membuat mereka sulit untuk mendapatkan uang untuk membayar cicilan angsuran motor Beat. Pada pagi harinya saat Vin akan berangkat, tiba-tiba Dom datang, dan di sisi lain Brian dan Mia sudah sampai terlebih dahulu di dalam kereta api. Setelah itu mereka langsung memulai aksinya, diantaranya mengambil kartu akses dari petugas dan langsung memasuki gerbong kereta yang berisi mobil sitaan yang akan mereka curi. Sementara itu, Dom dan rekan-rekan Vin telah sampai dan berhasil masuk ke dalam gerbong. Sesampainya di tempat itu, Dom langsung meminta Vin dan Mia untuk membawa mobil-mobil tersebut. Sebelum berangkat, Dom mengatakan kepada Mia bahwa terdapat perubahan rencana. Di saat itu juga, agen DEA yang menyadari jika mobil sitaan mereka dicuri dan langsung bergegas menuju gerbong tersebut. Di dalam gerbong, ternyata Dom dan Brian sedang menghajar anak buahnya Reyes, yaitu pemilik dari mobil sitaan yang akan mereka curi itu. Lalu Brian juga berhasil menyingkirkan anak buahnya Reyes yang mengendarai sebuah mobil truk, dan tiba-tiba sialnya Brian, truk itu malah menabrak gerbong kereta dan tersangkut yang membuat dia tergelantung-gelantung. Sesampainya ketiga agen DEA di gerbong tersebut, mereka langsung dibunuh oleh Zizi, yaitu kaki tangan dari Reyes. Di mana pada saat itu juga Dom langsung mengambil mobil sitaan terakhir untuk menyelamatkan Brian. Setelah berhasil menyelamatkan Brian, sayangnya mereka berdua berserta mobil yang dikemudikan jatuh ke dalam sungai. Tak lama kemudian para anak buah Reyes datang dan langsung membawa Dom dan Brian ke markas mereka. Di sini Reyes meminta Dom dan Brian untuk mengembalikan mobil miliknya yang telah mereka curi. Reyes akan mengancam akan menculik Mia jika mereka tidak bersedia mengembalikan mobilnya. Setelah itu Reyes pergi dan meminta anak buahnya untuk mengawasi dan menjaga mereka berdua. Ketika anak buah Reyes lengah, Dom dan Brian langsung mengajar mereka dan langsung berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah sampai di markas, Mia menanyakan di mana Vin berada, dan saat itu juga Dom menjawab bahwa Vin akan segera kembali. Singkat cerita, malam pun tiba di mana agen Amerika terbaik dari organisasi DSS yang dipimpin oleh Hoff
atau The Rock yang merupakan mantan pemain SmackDown datang juga ke Brazil. Kedatangan Hoff dan timnya adalah untuk menangkap Dom, Brian, dan Mia yang mereka kira sudah membunuh 3 agen DEA di gerbong kereta api sebelumnya. Meskipun kita tahu jika yang membunuh agen DEA adalah kaki tangan Reyes, yaitu Zizi. Dalam operasi ini, Hoff meminta bantuan seorang wanita yang bernama Elena, ini parasnya, yaitu salah satu polisi dari Brazil. Scene berpindah kembali ke sosok Pin yang akan kembali ke markas. Sesampainya di markas, Brian langsung hendak menghajarnya karena mengira Pin telah bekerja sama dengan para anak buahnya Reyes untuk menangkap mereka berdua. Sementara itu, Dom yang tahu jika Pin tidak bermaksud seperti itu, langsung meminta Brian untuk keluar. Keesokan harinya, Dom melihat ketika Pin diam-diam akan mengambil sebuah chip yang berada di mobil Reyes. Ternyata Reyes tidak mempedulikan jika mobil mewahnya dicuri, yang dia inginkan hanyalah sebuah chip yang berada di dalam mobil tersebut. Dan Pin mengatakan jika dirinya hanya ingin mengembalikan chip tersebut kepada Reyes, agar Reyes dan para anak buahnya tidak memburu Dom, Brian, dan juga Mia. Mendengar penjelasan Pin tersebut, Dom jadi sangat marah, dan seketika itu juga Dom langsung mengusir Pin dari tempat markas mereka. Di sisi lain, Hope dan timnya melakukan penyelidikan terhadap gerbong kereta api yang sudah dirampok oleh Dom dan teman-temannya. Dengan bantuan Elena, Hope berhasil mendapatkan jejak dari kelompok Dom tanpa harus menunggu lama. Pada pagi harinya, Hope dan timnya langsung bergegas pergi ke Papela, yaitu tempat di mana kelompok Dom berada. Sementara itu juga Brian menemukan isi chip yang berada di mobil Reyes. Ternyata di chip tersebut terdapat banyak sekali data penjualan narkoboy milik Reyes. Tak hanya itu, chip tersebut juga menunjukkan data uang Reyes yang berjumlah 100 juta dolar, lumayan buat beli bakso. Tak lama kemudian, Hope dan timnya sampai di dekat markas Dom. Di saat bersamaan, ada juga anak buahnya Reyes yang dipimpin oleh Zizi juga sampai ke tempat tersebut. Singkat cerita, aksi tembak-tembakan pun terjadi di antara ketiga pihak tersebut. Di saat itu juga Hope sendiri melihat Dom yang kabur dan langsung mencoba mengejarnya. Sedangkan kelompok Reyes pergi mengejar Brian dan Mia. Mereka berdua pun lari melompati rumah demi rumah dan berhasil kabur. Di tengah-tengah pelariannya, secara tidak sengaja Dom bertemu dengan Elena dan berhasil menyelamatkannya dari serangan anak buahnya Reyes. Elena pun melepaskan Dom sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah berhasil kabur, Dom menyarankan agar mereka bertiga berpencar supaya bisa melarikan diri dari kejaran kelompok Hoff dan juga anak buahnya Reyes. Di saat itu juga Mia yang tidak ingin berpisah, dia langsung memberitahukan jika dirinya sedang hamil. Karena merasa sangat senang, Dom dan Brian memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Di tempat persembunyian rumah barunya, tepatnya di teras rumah, Dom dan Brian melakukan sebuah diskusi, di mana mereka berdua sadar jika tidak bisa melarikan diri untuk selamanya. Mereka harus menghadapi masalah yang terjadi untuk mengakhiri itu semua. Setelah berdiskusi, mereka berdua membuat sebuah rencana yang sangat koplak dan gila, di mana dengan memanfaatkan data chip milik Reyes, Dom berencana untuk mengambil semua uang milik orang terkuat di Brasil tersebut, yang jumlahnya adalah 100 juta dolar. Keesokan harinya, Dom dan Mia menghubungi semua teman-teman mereka yang dirasa memiliki keahlian yang diperlukan untuk melancarkan aksi perampokan tersebut. Setelah dihubungi, mereka pun datang ke Brazil, di antaranya Roman, TJ, Giselle tidak pakai gading Martin, Han yang datang langsung dari Jepang, dan yang terakhir Rico dan Leo. Ketika tim Cecunguk sudah berkumpul semua, seketika itu juga Dom dan Brian menjelaskan jika target mereka adalah Reyes. Reyes sendiri adalah pembisnis narkoboy terbesar di Brasil, dan untuk menghindari masalah, Reyes tidak pernah menggunakan bank untuk menyimpan semua uangnya. Uangnya disimpan di 10 rumah yang berbeda. Total uang yang akan mereka curi adalah sebesar 100 juta dolar, uang yang cukup untuk membeli gorengan dan kopi sampai membanjiri satu desa. What we're talking about is $100 million. Karena tidak bisa mencuri uang dari 10 rumah sekaligus, Dom dan teman-temannya justru hanya mendatangi satu rumah saja dan membakar semua uang yang tersimpan di rumah tersebut. Hal itu sebenarnya mereka lakukan semata-mata untuk sebagai pesan peringatan untuk Reyes. Setelah Reyes tahu kejadian itu, Reyes mengumpulkan semua uang dari ke-9 rumah yang tersisa ke satu lokasi.
Tidak diduga ternyata Reyes menyimpan semua uangnya di kantor polisi, di mana semua personilnya adalah polisi korup. Tentu saja ini membuat pekerjaan Dom dan Brian menjadi semakin sulit. Di saat itu juga, Mia dan Brian mendapatkan dena ruangan dari kantor polisi tersebut. Keesokan harinya, Brian, TJ, dan Roman menyusupkan sebuah kamera yang diletakkan di mobil Tamiya ke gedung kantor polisi tersebut agar mereka tahu berangkas jenis apa yang digunakan oleh Reyes untuk menyimpan semua uangnya. Sementara itu, agar bisa melihat isi gedung lebih detail, Rico dan Leo meledakkan dan mengobok-obok saluran cepiteng. Dan setelah itu, mereka berpura-pura menjadi teknisi untuk memperbaikinya. Setelah mereka berdua berhasil masuk ke gedung polisi tersebut, mereka langsung menjalankan aksinya, yaitu membajak kamera CCTV yang berada di dalam tempat tersebut. Setelah Rico dan Leo berhasil merentas CCTV untuk mengetahui jenis apa kamera yang digunakan, di saat itu juga mereka membawa sebuah berangkas seperti yang digunakan Reyes, agar TJ bisa mencari tahu kelemahan dari benda tersebut. Di sini masalah muncul kembali, mereka harus mendapatkan telapak tangan Reyes untuk membuka berangkasnya. Saat itu juga Giselle dan Han mendapat giliran tugas tersebut. Mereka pergi ke tempat di mana Reyes nongkrong dan ngopi bersama cecunguknya. Setelah mendapatkan telapak tangan Reyes, lagi-lagi mereka mendapatkan masalah dari DSS yang dipimpin oleh Hope yang membuat status mereka semua menjadi buronan. Padahal sebelumnya hanya Dom, Brian, dan Mia yang menjadi buronan. Untuk menghadapi Hope dan timnya, Dom secara sengaja agar ia dan teman-temannya dapat terlacak oleh DSS. Ternyata Dom memancing Hope dan timnya untuk datang ke lokasi terbuka yang isinya adalah teman-teman Dom yang berada di Brazil dan memiliki senjata lengkap. This is Brazil. Karena tidak punya pilihan, Hope dan timnya pun memutuskan untuk pergi. Tanpa disadari, ternyata TJ memasang alat pelacak di mobilnya. Setelah kejadian itu, Dom, Brian, Han, dan Roman pergi ke kantor polisi untuk mencuri beberapa mobil demi melakukan penyamaran pada saat melakukan perampokan nanti. Sebelum kembali ke markas, mereka berempat mencoba untuk melakukan balapan dan akhirnya pemenangnya adalah Brian. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana Mia pergi ke pasar untuk berbelanja jengkol dan sayur kangkung. Di saat itu juga tiba-tiba Pin datang untuk menyelamatkan Mia yang ternyata tengah dalam buruan para anak buahnya Reyes yang dipimpin oleh Zizi. Ayah wae neng pergi ke pasar. Setelah itu Pin mengantarkan Mia ke markas dan Brian mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan istrinya. Karena telah menyelamatkan adiknya, Dom langsung mempersilahkan Pin untuk bergabung kembali dengan mereka. Keesokan harinya, Dom dan teman-temannya bersiap-siap untuk melaksanakan aksi terakhir mereka. Mereka semua berangkat lebih dahulu meninggalkan Brian, Dom, Mia, dan Finn di markas. Dan tiba-tiba, ternyata Hope dan timnya datang. Hope mengetahui posisi Dom lewat pemancar sinyal dari pelacak yang mereka letakkan di bawah mobil Hope sebelumnya. Di sini baku hantam pun terjadi di antara masing-masing ketua, yaitu Dom dan Hope. Di pertarungan ini, Dom tampaknya mengungguli Hope. Ketika Dom hendak menghabisi Hope, seketika itu juga Mia melarangnya. Sehingga mereka berhasil ditangkap oleh Hope dan timnya. Di tengah-tengah perjalanan, Zizi, kaki tangannya Reyes, dan kelompoknya menyergap mobil yang mereka kendarai. Sebab Dom dan teman-temannya juga merupakan target buruan dari Reyes. Dari penyerangan ini, timnya Hope terbunuh semua, menyisakan dirinya dan Elena saja. Saat anak buahnya Reyes akan membunuh Hope, tiba-tiba saja Dom dan teman-temannya datang untuk menyelamatkannya. Setelah menghabisi para anak buahnya Reyes yang berada di tempat itu, mereka kembali ke markas dan saat di perjalanan, Pin ternyata tertembak di bagian perutnya. Sesaat sebelum kematiannya, Pin meminta Dom untuk menemui anaknya yang ia beri nama sama dengan seperti sahabatnya, yaitu Dominic, bukan Domino. Setelah sampai di markas, Pin pun menghembuskan napas terakhirnya. Tak ingin kematian Pin sia-sia, Dom berniat untuk mengakhiri apa yang sudah ia dan timnya mulai, yaitu menyelesaikan pekerjaan mereka. Di saat itu juga, Hope yang sendiri meminta untuk bergabung bersama timnya Dom.
dikarenakan ia ingin membalas dendam kepada anggota timnya yang sudah dibunuh oleh para anak buahnya Reyes. Meskipun mereka tahu pekerjaan ini seperti misi bunuh diri, tetapi mereka tetap harus menyelesaikannya. Singkat cerita, pekerjaan terakhir pun dimulai. Tak ada lagi yang namanya misi sembunyi-sembunyi. Aksi perampokan itu langsung diawali oleh Hope yang menerobos masuk ke dalam kantor polisi dan menjebol ruangan berangkas milik Reyes. Setelah itu, Dom dan Brian mengaitkan sebuah tali ke berangkas tersebut untuk kemudian mereka seret keluar dari gedung polisi. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi antara Dom, Brian dengan polisi korup yang bekerja untuk Reyes. Dengan memanfaatkan berangkas yang mereka bawa, Dom dan Brian bisa melumpuhkan beberapa polisi yang mengejar mereka. Ketika anak buahnya Reyes akan menghabisi Dom dan Brian, tiba-tiba muncul Han dan Roman yang datang membantu mereka dengan menggunakan mobil polisi yang mereka curi sebelumnya. Aksi kejar-kejaran pun masih berlangsung sampai di sebuah jembatan, di mana di belakang mobilnya Dom dan Brian ada Zizi, Reyes, dan polisi korup yang terus mengikuti mereka. Karena merasa mereka berdua tidak akan bisa kabur, Dom mengorbankan dirinya sendiri untuk menghadapi para polisi dan Reyes yang masih mengejar mereka. Sementara untuk tali yang masih terkait ke mobilnya Brian dilepaskan oleh Dom. Kemudian Dom berhasil mengalahkan semua polisi yang mengejarnya hingga tersisa Zizi sendirian. Saat Zizi hendak menembak Dom, tiba-tiba Brian datang dan berhasil menyelamatkannya. Tak lama kemudian Hope dan Elena sampai ke lokasi. Mereka melihat Reyes yang ternyata masih hidup. Seketika itu juga Hope langsung menghabisinya demi membalas dendam kepada anak buahnya yang telah dibunuh oleh kelompok Reyes. Ketika semuanya sudah selesai, Hope memberikan waktu 24 jam agar Dom dan Brian bisa melarikan diri. Sementara berangkas milik Reyes akan tetap tinggal bersama Hope dan Elena. Dan saat itu juga, Dom dan Brian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Hope langsung membuka berangkas tersebut yang tak diduga ternyata tidak terdapat sepeser pun uang di dalamnya. Ternyata, pada saat kejar-kejaran sebelumnya, tepatnya ketika melintasi terowongan, Dom dan Brian yang berhasil menukarkan berangkas milik Reyes dengan berangkas milik mereka. Mengetahui hal ini, bukannya marah, Hope malah justru hanya ketawa saja melihat aksi mereka. Di sisi lain, tempatnya di markas Dom dan teman-temannya, tibalah saat pembukaan berangkas. Mereka semua tampak sangat bahagia melihat uang yang begitu banyak memenuhi berangkas tersebut. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan kota tersebut dan berpencar dengan uang bagian mereka masing-masing. Rico dan Leo menghabiskan semua uang bagian mereka dengan bermain kasino dan bermain slot, sementara Dom mengirimkan uang dalam jumlah besar untuk istri Pin dan putranya. Untuk uang bagian Roman, mendapatkan wanita cantik dan seksi juga sebuah mobil mewah super langka, di mana Roman langsung memamerkan mobil mewahnya kepada TJ dan mengatakan bahwa hanya ada 4 mobil seperti itu di dunia. Sayangnya niat pamer Roman berakhir gagal total sebab TJ juga memiliki mobil yang sama seperti Roman. Tak hanya itu, TJ juga memiliki wanita yang lebih banyak daripada Roman. Di sisi lain, Giselle dan Han kini sudah menjalin hubungan dan berencana akan pergi ke Madrid atau ke Tokyo. Sementara itu, Brian lebih memilih untuk membeli sebuah rumah sederhana di pinggir pantai dan hidup bersama istrinya yaitu Mia. Dan di saat itu juga tiba-tiba Dom datang dan terlihat Dom sudah menjalin hubungan dengan Elena yaitu anak buahnya Hope. Di akhir cerita, Brian menantang Dom untuk melakukan balapan lagi melawan dirinya untuk terakhir kalinya. Tamat ending yang sangat menyerukan. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Akhir kata, saya dan kru mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.